Sehingga itu kita gunakan sebagai bentuk dari sebuah kaidah dari total peluang. Kaidah dari total peluang bahwa kalau saya memiliki dataset seperti ini, misalkan kita punya dataset seperti ini ya, data A, kejadian A dalam sebuah domain yang kotak ini, ya, itu adalah domain atau himpunan semestanya. Ini ada kejadian A. Nah, domain itu, himpunan semesta, ini dibagi menjadi dua kelompok. Misalkan dia kelompok B dan kelompok BC. Ya. Maka A ini, semua A ini bisa kita peroleh dari banyaknya irisan kejadian antara B dengan A. Berarti irisan kejadian B dengan A itu mana? Yang ini. Yang saya arsir seperti ini. Sudah digabungkan dengan, diunionkan dengan banyaknya kejadian bukan B, ini saya sebut komplement B atau bukan B, anggaplah ini B1, ini B2 ya, diiriskan dengan A. Mana ini? Sehingga kalau kita ingin menghitung peluang dari A, berarti kan sama saja dengan peluang dari ini tadi. B irisan A digabungkan dengan komplement B diiriskan dengan A. Nah, peluang seperti ini bisa kita hitung karena di sini union, berarti sama saja dengan operasi penjumlahan. Jadi bisa kita pisahkan, kita ganti menjadi sebuah operasi penjumlahan, yaitu sama dengan peluang dari B irisan A ditambah dengan peluang dari bukan B atau komplement B diiriskan dengan A. Ya. Maka peluang B irisan A, kalau kita kembali ke rumus yang tadi, misalkan saya punya seperti ini, probabilitas bersyarat ya, itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, berarti kalau saya mau mendapatkan peluang A irisan B, itu kan sama saja dengan peluang A ada di B dikalikan dengan peluang B. Demikian juga kebalikannya, yang di sini tambah dengan peluang B komplement dikalikan dengan peluang A ada di B komplement. Ini yang disebut dengan kaidah peluang total. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih probabilitas dari kejadian A, itu sama saja dengan kita menghitung berapa probabilitas kejadian B dikalikan dengan kejadian peluang A ini ada di B. B ini kan keseluruhan ini, yang bentuknya segi apa ini? Trapesium. Ini adalah B. Berapa sih kejadian peluang B keseluruhan, ya, dikalikan dengan berapa kejadian peluang A ada di B. Ditambah dengan berapa kejadian B itu keseluruhan ini, dikalikan dengan peluang kejadian A yang di ini warna abu-abu tua ini ada di bukan B. Nah, saya berikan gambaran gampangnya seperti ini. Misalkan pemilu kemarin, ada pemilu. Ini mendekati pilkada lah, pilkada. Jadi biasanya kalau pilkada tidak berpengaruh terhadap harga BBM, lebih baik ke pemilihan presiden misalkan.
Misalkan dalam pemilihan presiden itu ada 3 wakil partai, partai A, partai B, partai C. Nah, wakil dari partai A itu peluangnya dia terpilih menjadi presiden itu 0,4. Biasanya kan ada prediksi-prediksi gitu ya. Kemudian peluang wakil dari partai B terpilih menjadi presiden itu 0,3, sedangkan peluang wakil partai C terpilih jadi presiden itu 0,3 juga. Nah, dari analisa-analisa para pengamat lah ini, seandainya A ini terpilih jadi presiden, maka peluang terjadinya kenaikan harga BBM itu adalah 0,7. Jadi misalkan kalau presiden, si A itu kalau nanti terpilih jadi presiden, kemungkinan harga BBM itu akan naik. Nah, probabilitas kemungkinannya itu ada 0,7. Kemudian kalau yang B yang terpilih, maka kemungkinan kenaikan harga BBM-nya itu adalah 0,4. Nah, kemungkinan kenaikan harga BBM itu. Sedangkan kalau yang si C tadi terpilih, maka kemungkinan BBM akan naik itu probabilitasnya 0,6 atau 60%. Nah, sehingga kita bisa menghitung dari informasi ini, siapapun yang terpilih, kita nggak peduli apakah A, B, C, pasti ada peluang kenaikan harga BBM. Berapa besarnya peluang itu? Nah, itulah yang disebut dengan kaidah peluang total. Jadi, bagaimana kita bisa menghitung kemungkinan kenaikan harga BBM? Saya tulis saja di sini. Berapa peluang? Susah banget. BBM itu akan naik. Nah, pertanyaannya, berapa peluang BBM itu akan naik? Maka, dengan gampang kan kita bisa lihat. Kita bisa menggabungkan dari ketiga informasi ini, bahwa BBM itu akan naik, kemungkinannya ada 3. Yang pertama adalah, kalau A yang terpilih, nah, maka peluang BBM akan naik karena A itu kan tadi sudah dihitungkan. Nah, jadi ini adalah peluang kejadian BBM naik kalau si A yang terpilih. Ditambah dengan peluang kejadian BBM itu naik kalau si B yang terpilih. Berarti sama dengan berapa sih peluang B terpilih? Ya, dikalikan dengan peluang BBM itu naik jika B-nya yang terpilih. Ditambah dengan peluang BBM akan naik kalau C yang terpilih. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah peluang total. Jadi menghitung berapa total peluang sebuah kejadian berdasarkan kejadian-kejadian sub kejadian. Jadi kejadian yang mendukung kejadian tersebut. Ini saya ambilkan aja sama prinsipnya. Nah, total peluang itu akan bisa kita perumum menjadi seperti ini. Jadi kalau saya punya sebuah dataset, saya punya dataset besar, kemudian dataset itu saya bagi menjadi 3, sebut saja itu kejadian B1, kejadian B2, kejadian B3. Kemudian saya punya variabel atau kejadian yang disebut dengan A di sini. Nah, maka kalau kita mau mencari berapa peluang kejadian A, itu sama saja dengan kita menghitung kaidah total peluang, di mana A karena kejadian B1, total untuk
A ada di B2 dan total untuk A ada di B3. Jadi kalau dirumuskan totalnya adalah sama dengan peluang B1 dikalikan dengan peluang A ada di B1, peluang B2 dikalikan dengan peluang A ada di B2, dan peluang B3 dikalikan dengan peluang A ada di B3, dan seterusnya. Kalau kita mau bagi menjadi sebanyak K, nah, itu kejadian ya sama saja. Tinggal kita kalikan sesuai dengan posisinya. Baik. Nah, peluang total tadi itu adalah yang menginspirasi sebuah teori yang disebut dengan teori bias atau kaidah bias. Di mana kaidah bias itu digunakan untuk menghitung sebuah kejadian B1, B2, dan seterusnya ada atau merupakan bagian dari sebuah kejadian A, sembarang kejadian A. Jadi dibalik ya, kalau tadi kita mencari A saja, maka bagaimana rumusnya ya sama dengan rumus tadi, bahwa yang ini, yang bawah ini, itu sama dengan kaidah peluang total tadi, atau sama dengan P dari A-nya. Kalau diuraikan dia menjadi seperti ini. Jadi dalam kaidah bias, misalkan ada kejadian B1, B2 sampai dengan K yang seperti saya contohkan sebelumnya, bahwa dia membagi dataset ini B1, B2, B3, kemudian ada A di sini. Maka berapa sih peluang kalau A ini terjadi, peluang bahwa kejadiannya itu adalah ada di B1. Maka itu sama dengan, kita hitung dengan membagi antara peluang kejadian dari B1 dikalikan dengan peluang kejadian A ada di B1 dibagi dengan peluang dari A sendiri atau peluang total dari A. Inilah rumus dari kaidah bias. Gimana mengimplementasikannya dari contoh yang ini tadi, yang saya berikan gambarannya dengan menggunakan 3 partai ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan pada contoh yang tadi, ada orang, ada di pelosok ya, kita nggak tahu, dia tidak tahu siapa presidennya yang terpilih pada hari ini. Dia hanya tahu bahwa harga BBM itu naik. Nah, maka pertanyaannya dibalik sekarang. Berapa peluang bahwa yang jadi presiden itu adalah wakil dari partai A? Jadi kan sama saja dengan kita mencari berapa peluang. Ya. Jadi kejadiannya itu harga BBM sudah naik ya. Jadi berapa peluang A yang terpilih karena kejadian BBM-nya itu sudah naik. Berarti sama dengan apa? Berarti kan sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang BBM naik. Kalau A terpilih, ya, dibagi dengan peluang total dari BBM naik. Ini. Nah, ini contoh penerapan dari kaidah bias. Nah, ini contoh yang kedua juga sama, ini nggak perlu menjelaskan. Nah, yang perlu kalian catat di sini, yang perlu kalian pahami adalah istilah dari probabilitas posterior dan probabilitas prior di dalam kaidah bias. Sama pada kasus, ya, ada dataset dibagi menjadi N
kelompok B1, B2, B3, kemudian ada kejadian sembarang yaitu A, maka kaidah biasnya rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah kaidah bias. Ya. Di mana probabilitas K ada di A, ini disebut dengan probabilitas posterior. Probabilitas beta ada di A, itu disebut dengan probabilitas atau keadaan posterior. Sedangkan probabilitas dari BK-nya sendiri itu disebut dengan keadaan prior. Jadi berapa probabilitas B1, berapa probabilitas B2, berapa probabilitas B3, dan seterusnya. Ini disebut dengan probabilitas prior atau probabilitas dengan keadaan prior. Sedangkan probabilitas B1 itu ada di A, itu disebut dengan probabilitas posterior. Demikian juga probabilitas B2 ada di A, itu juga posterior. Probabilitas B3 itu ada di A, juga probabilitas posterior.